Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahman, absen 20 dari 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membacakan ulang kembali teks cerpen yang telah saya buat. Temanku yang tidak akan terlupakan. Nama Hanif Rahman, kelas 11 MIPA 1, absen 20. Wisata ke Pantai Bajul Mati pada saat liburan sekolah kelas 4 SD bersama keluarga tercinta. Pada saat kelas 4 SD, aku dan keluarga berencana untuk pergi liburan. Orang tuaku berencana untuk tamasya ke pantai, mengingat saya dan adik sedang tamasya sekolah. Sekaligus sebagai hadiah sebab kemarin lusa adikku merayakan ulang tahun. Jam masih menampakkan pukul 04.56 pagi. Tetapi saya dan keluarga sudah bersiap pergi ke Pantai Bajul Mati. Kami berangkat sepagi ini sebab jarak dari rumah penginapan ke pantai sekitar 1 jam. Untuk mengganjal perut kami, ibu sudah menyiapkan roti isi telur favoritku. Perjalanan kami tempuh menerapkan kendaraan beroda 4. Dalam kendaraan beroda 4, saya, adik perempuanku, ayah dan ibu. Aku dan adik dilarang membawa handphone oleh ayah dan ibu supaya lebih menikmati perjalanan tamasya itu sendiri. Untuk menghabiskan waktu saya bermain, tebak nama berdasarkan huruf bersama adikku yang hanya terpaut 2 tahun dariku. Langkah pertama dalam permainan ini, kami menetapkan temanya terlebih dahulu. Kali itu tema yang kami pilih merupakan hewan. Berikut kami minta bantuan ibu untuk menyebutkan huruf depan nama hewan yang akan kami tebak. Kalau ibu bilang huruf M, maka saya, adikku, adu kencang dan adu banyak dalam menyebutkan nama hewan yang mempunyai awalan M, seperti merak, merpati, dan lainnya. Setelah tema hewan, kami mulai berganti menjadi tema nama buah, nama karakter komik, dan nama negara, serta lain-lainnya. Tak jarang ayah tiba-tiba ikut menjawab meski ia bukan peserta resmi permainan. Tak kusangka apabila permainan sesederhana ini rupanya semacam itu menyenangkan dan menghibur. Tak terasa 2 jam sudah berlalu. Kami mulai menjelang tempat perbukitan. Aku dan adikku mulai memperhatikan panorama dengan seksama. Kami terpikat sebab memperhatikan hamparan sawah di bawah yang semacam itu cantik. Sayangnya, saya hanya dapat menikmati panorama tersebut sebentar saja, sebab setelah itu saya pusing dan mual dampak jalan yang berkelok-kelok dan naik turun itu. Ibu memberikanku minyak kayu putih. Bebauannya benar-benar dapat mengurangi mual yang saya natural. Sampai di Pantai Bajul Mati, akhirnya kami sekeluarga tiba di Pantai Bajul Mati. Pantai ini berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kami langsung menuju ke gazebo kecil ada di beberapa lokasi pantai sambil menikmati angin laut. Kami makan bersama dahulu. Menu kami kala itu merupakan ayam goreng dan sosis. Memang masakan ibuku rasanya enak sekali. Aku tidak dapat stop takjub memperhatikan menawannya pantai ini. Pantai Bajul Mati memang belum terlalu familiar, sehingga belum banyak pengunjung yang datang. Tetapi pantainya masih sungguh-sungguh bersih yang membuat kami sekeluarga nyaman. Aku dan adikku tidak sabar untuk bermain. Jadi kami langsung berlari ke arah tepi pantai. Kami tidak mengindahkan perkataan ibu yang memerintahkan kami menerapkan sunblock secara khusus dahulu. Rasanya segar dikala air laut mengenai kaki kami. Di tepi pantai saya menemukan ranting kayu yang panjang. Akhirnya saya ambil dan menyeret sepanjang perjalanan. Setelah berjalan beberapa dikala kami hingga di muara, merupakan tempat pertemuan air sungai dan air laut. Kami stop dan memperhatikan ke belakang. Kelihatan garis panjang di pasir hasil ranting kayu yang saya seret dari tadi. Entah mengapa saya dan adikku merasa garis tersebut sungguh-sungguh keren. Berikutnya kami menetapkan untuk berenang dahulu di muara karena arusnya hening tidak seperti di laut. Kami berenang sekitar 15 menitan sebelum ayah dan ibu kami memerintah kami ke tepi laut. Kami sekeluarga pun bermain air. Saat mengajak kami duduk bersila membelakangi laut, setelah ombak datang kami terseret ke pantai. Rasanya sungguh mengasihkan, sebab kita tidak memperhatikan kapan ombak datang.
Sementara ibu hanya bermain air di tepi pantai dan memfoto kami via kameranya. Setelah puas bermain, ayah mengajak kami menulis di pasir. Saat yang kami buat di kala itu merupakan happy family. Tak memperhatikan hasil potretan ibu di kameranya. Rupanya bagus juga. Akhir dari bulan, tak terasa sudah jam 12 siang. Sang surya sudah sungguh-sungguh terik saat ibu mengajak kami untuk membersihkan diri. Setelah bersih, kami sholat zuhur berjamaah di musola dekat tempat kami mandi. Acara dilanjutkan dengan menikmati bakso hangat di warung di pinggir pantai. Rasanya enak sekali makan sambil memperhatikan keindahan pantai. Setelah perjalanan pulang, saya dan adikku tertidur pulas. Setelah kami bangun, tahu-tahu kami sudah berada di rumah. Sungguh menyenangkan sekali tamasya kali ini. Aku tidak sabar ke pantai lagi bersama ayah, ibu dan adik. Aku bahkan kembali tertidur hingga pagi sebab masih kecapean. Persahabatanku yang hampir sirna gara-gara masalah kecil. Pada saat SMP, aku beruntung mempunyai sahabat yang selalu ada untukku. Kami melewati suka duka bersama. Suatu ketika, aku dan sahabatku bertengkar karena masalah yang kuanggap sepele. Semua itu baru kusadari bahwa sahabatku yang sangat penting bagiku. Suatu hari aku pergi ke mall bersama sahabatku. Aku menyuruhnya membawa belanjaanku dan ternyata belanjaanku yang dibawanya tertinggal. Saat itu juga aku marahi dia dengan perkataan yang kasar karena keegoisanku. "Tom, tolong pegang belanjaanku ini ya, soalnya berat banget." "Iya, sini aku bantu bawa belanjaannya, takut kamu keberatan," katanya. "Siap, kamu memang sahabatku yang paling pengertian," jawabku. "Hahaha, iyalah, sesama sahabat memang seharusnya saling membantu," jawabnya sambil tersenyum sembari berpelukan. "Kamu lapar nggak?" tanyanya. "Lapar sih, mulai keruyukan perut," jawabku. "Makan yuk." "Sekarang aku yang traktir, aku juga lapar," sambil menatapku dengan lemas. Ya ayo sudah," jawabku. Lalu sampailah kami di warung seberang mall. "Kamu mau pesan apa?" tanyanya. "Aku ngikut kamu deh," jawabku. Oke deh," jawabnya. Beberapa menit kemudian kami selesai makan dan mulai berkendara untuk pulang. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Tapi apa ya?" tanyanya dengan muka yang heran. Apa ya?" Aku membantu berpikir. "Oh iya, belanjaanku mana?" celutuku. "Ya ampun, oh iya lupa. Ketinggalan di warung tempat kita tadi makan," jawabnya dengan rasa bersalah. "Apa? Ketinggalan? Yang benar saja. Kita kan udah jauh dari warung tempat tadi kita makan," jawabku dengan kesal. "Duh, maaf banget ya Fir. Aku benar-benar lupa," jawabnya dengan berkeringat. "Apa? Minta maaf? Kamu pikir dengan minta maaf bisa membuat barangku kembali dan masalah selesai? Enggak kan? Seenaknya aja kamu minta maaf," jawabku dengan kesal. Lalu tanpa basa-basi aku pergi meninggalkannya. Keesokan hari dia datang membawa belanjaanku dan meminta maaf karena kejadian kemarin. Tetapi aku tetap menghiraukannya. Maka setelah beberapa lama, aku sadar bahwa hal yang aku lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan aku tersadar betapa egoisnya diriku. Aku pun meminta maaf. Pada liburan kelas 7 SMP, aku hanya di rumah saja dan menghabiskan waktu dengan bermain game dengan sahabat-sahabatku. Aku tidak mempunyai agenda pergi kemana-mana selama wisata, sehingga saya memilih bersantai di rumah saja. Di rumah aku bermain video game bola favorit saya, PES 2016. Aku merasa gembira sekali karena dapat bermain game seharian penuh selama wisata. Tentu kalau sedang masuk sekolah aku cuma boleh bermain di hari Minggu saja. Menurut aku bermain game bola melawan AL memang menantang, namun rasanya lebih mengasihkan kalau bermain dengan sahabat. Sehingga aku putuskan mengajak dua tetangga saja yang merupakan sahabat sebaya untuk ke rumah. Bermain game bersama sahabat. Dua sahabat yang aku ajak merupakan Tommy dan Warso. Mereka seangkatan dengan aku sehingga kami sama-sama sedang berlibur. Namun kami bertiga berasal dari sekolah yang berbeda. Untuk urusan bermain game bola kami termasuk sepadan. Kami pernah menumbangkan dan ditumbangkan satu sama lain.
Memang kami bertiga merupakan pemain PES terbaik di kampung. Tak jarang si kecil dari kampung lain juga mencoba berlomba dengan kami. Bukan kebetulan kami terampil di game bola ini, karena kami memang semenjak SD sudah bermain, bagus di rental ataupun rumah kami. Pertandingan pertama hari ini merupakan aku melawan Tony. Aku memilih klub Bayern Munchen meski Tommy menggunakan Real Madrid. Pertandingan berjalan sangat mengasyikan. Bagus, saya ataupun Tommy sama-sama mempunyai banyak kesempatan. Sayangnya sampai babak pertama, usai tidak ada gol yang dapat kami ciptakan. Babak kedua juga masih berjalan sepadan. Dikala babak kedua hampir habis, bek saya mengerjakan kesalahan umpan sehingga bola mendarat di kaki lawan, tepatnya di kaki Ronaldo. Tommy tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ronaldo dengan pesat menerobos sampai kotak penalti. Bek aku tidak capable mengejar Ronaldo. Akhirnya Tommy mempertimbangkan untuk memplacing bola ke tiang dekat, kesudahannya gol. Tommy berteriak kegirangan merayakan gol tersebut. Meski aku menyesal karena tidak berhati-hati dalam memberi umpan, sampai peluit akhir berbunyi saya tidak capable menyamakan kedudukan. Di pertandingan pertama, aku keok 1-0. Permainan seketika dilanjutkan ke pertandingan kedua antara Tommy dan Warso. Sambil menunggu mereka bermain, aku membaca manga sepak bola favorit aku, Giant Killing. Dikala aku menunggu giliran bermain, rasanya semacam itu lama, sangat berbeda dikala sedang bermain. Waktu rasanya berjalan semacam itu pesat. Setelah menunggu beberapa dikala kesudahannya pertandingan kedua usai dengan nilai 3-1 untuk kemenangan Warso. Padahal sebelumnya pertandingannya seketika berlanjut. Kali ini saya melawan Warso. Warso konsisten menggunakan tim andalannya yaitu Barcelona. Aku mencoba tim lain merupakan Chelsea. Di pertandingan ini saya cukup mujur karena Messi dan Neymar sedang dalam situasi mental yang kurang bagus. Meski pemain saya dalam keadaan mental lebih bagus, pun Hazard dan Costa dalam situasi terbaiknya. Aku semacam itu mendominasi pertandingan, sehingga Warso lebih banyak bertahan. Setelah mengalami gempuran hampir separuh babak pertama, kesudahannya gawang Warso tembus juga. Di babak kedua, saya berhasil menambah 3 gol lagi, meski Warso membalas 1 gol, sehingga nilai akhir menjadi 4-1 untuk kemenangan saya. Pertandingan keempat seketika bergulir antara saya dan Tommy untuk aku mempertimbangkan konsisten menggunakan Chelsea. Karena tidak berharap kehilangan momentum, sementara Tommy menggunakan Manchester City. Sengit sekali pertandingan saya dengan Tommy, namun saya berhasil menang tipis dengan nilai 3-2. Sampai petang kami terus bermain secara bergiliran dan usai sampai sebelum maghrib. Untuk hari ini yang paling banyak meraih kemenangan merupakan saya dengan 8 kemenangan, disusul Warso dengan 7 kemenangan, dan terakhir Tommy dengan 6 kemenangan. Kenapa saya dapat ingat? Kecuali memang budaya kami bertiga untuk mencatat hasil pertandingan setiap kali kami bermain bersama. Inilah serunya bermain game bola bersama sahabat. Meski menang atau keok, namun rasanya konsisten menyenangkan. Tak itu selalu saja ada lawakan yang keluar dikala sedang bermain. Tak terhitung berapa kali tawa kami pecah seharian ini. Mengisi wisata dengan bermain game bersama sahabat itu memang sangat amat menyenangkan. Pada saat aku kelas 8 SMP, aku dan teman-temanku pergi ke Yogyakarta dan Sukabumi. Kami melakukan hal yang menyenangkan di sana. Pukul 6 pagi, aku dan teman-teman SMP-ku berangkat menuju Yogyakarta dari Sukabumi. Udara pagi saat itu sangatlah dingin. Aku pun memutuskan untuk memakai jaket agar badanku tetap terasa hangat. Aku berada di bus 3 dan duduk di dekat jendela agar bisa melihat pemandangan indah dengan begitu jelas. Di sampingku ada 2 temanku bernama Rifai dan Wijaya. Ketika aku asik melihat pemandangan di luar, mereka tertidur pulas. Mungkin mereka masih mengantuk, berbeda denganku. Setengah jam perjalanan, kami yang berada di bus cukup merasa bosan dengan suasana pagi itu. Pengelola bus itu pun mengerti dengan kebosanan kami dan langsung memutar lagu yang membuat kami semangat.
Lagunya sangat ngerok. Guru pembimbing di bus kami yang tertidur pulas pun terbangun karena lagu itu. Tak lama kemudian, guru pembimbingku itu pun membagikan ketupat dan beberapa makanan ringan untuk kami sarapan. Ada beberapa dari kami yang mengambilnya dan ada pula yang tidak karena mereka sudah mempunyai bekal dari rumah sendiri. Bosan dengan mendengarkan lagu, kami pun meminta kepada operator bus untuk memutarkan sebuah film. Dan perwakilan dari kami pun menuju ke depan bus untuk melihat-lihat film yang akan kami tonton. Tanpa sengaja, perwakilan yang kami bernama Bagus itu pun menekan tombol yang menuju ke film dewasa. Alhasil kami para remaja yang berada di bus itu pun tertawa terbahak-bahak dengan aksi konyolnya itu. Apalagi di situ ada guru pembimbing kami. Bagus pun segera memindahkan film itu ke film lainnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kami para lelaki sebenarnya sangat senang sekali dengan kejadian itu. Namun kami sangat malu dengan guru-guru pembimbing kami. Bagus berkata kepada kami bahwa operator bus mengoleksi film-film yang berkonten dewasa. Pantas saja ketika kami memintanya untuk memutar film, operator bus itu hanya terdiam. Terlalut dalam perjalanan sambil menyaksikan film akrobat, kami pun satu persatu terlelap tidur di tengah perjalanan. Namun kami sempat terbangun ketika bus tiba-tiba tergoyang karena melewati jalan berlubang dan penuh batu itu. Kami sangat terkejut dengan hal itu. Kami takut jika bus yang kami tumpangi akan terjatuh. Namun supir kami menyebutkan bahwa itu adalah hal biasa yang tidak berbahaya. Kami pun lega dengan pernyataannya dan setelah itu kami pun melanjutkan tidur kami. Ketika maghrib, semua bus pun berhenti di sebuah tempat makan yang cukup luas. Di sana ada beberapa musola. Aku dan teman-temanku yang beragama Islam pun menuju musola untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu baru kami menuju meja makan yang cukup luas untuk menyantap makanan yang lezat. Setelah kami merasakan kelaparan sejak tadi, kami sangat lahap memakan makanan yang disediakan di meja. Setelah selesai makan, rombongan kami pun kembali melanjutkan perjalanan di busnya masing-masing. Supir yang dari tadi mengendarai bus kami bergantian dengan supir yang lain karena perjalanan masih cukup jauh, sekitar 5 jam lagi. Aku pun membuka ponselku untuk bermain game dan mengabarkan orang tuaku. Di perjalanan kami sudah ada di Jawa Tengah. Suasana di luar jendela bus pun sangat indah dan menarik sekali. Banyak sekali lesehan-lesehan dan para pengamen yang sedang bekerja di warung-warung dan tempat makan. Sungguh menyejukkan mata sampai aku pun tertidur kembali. Tak terasa, jam pun sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Kami tiba di tempat penginapan kami di Jawa Tengah ini selama beberapa hari ke depan. Tempat penginapan itu sangat nyaman bagi kami apabila ada kolam ikannya. Sebelum menuju kamar, kami pun dibagi 5 orang per kamar. Dan aku bersama keempat temanku ditempatkan di kamar nomor 22 dekat kolam ikan itu. Sebelum tidur, kami pun membereskan semua barang bawaan kami dan berganti baju. Setelah itu kami menyetel televisi dan bermain kartu sambil memakan makanan ringan yang kami bawa masing-masing. Jam 1:30 pagi barulah kami tertidur untuk mempersiapkan perjalanan besok menuju Museum Dirgantara yang merupakan museum dirgantara terbesar di Asia Tenggara. Kami terbangun sekitar jam 5:30 pagi dan langsung menuju kamar mandi untuk berwudu untuk melaksanakan sholat subuh yang terkesan terlambat. Ini karena kami semalam bergadang. Setelah itu, kami pun mandi lalu sarapan dengan nasi goreng. Sekitar jam 7:30 pagi baru kami berangkat menuju Museum Dirgantara. Tiba di sana kami langsung diberi pengarahan oleh anggota TNI. Mereka menceritakan tentang sejarah museum ini sejak awal berdirinya hingga sekarang. Untuk mengambil foto-foto di museum, kami diberi kupon yang harus dibayar 1.000. Kami pun mengelilingi berbagai ruangan yang begitu luas. Ini kami sangat dimanjakan dengan semua benda yang ada di museum itu. Setelah sekitar 1 jam berada di museum, kami melanjutkan perjalanan menuju Keraton Yogyakarta. Suasananya begitu panas, apalagi kami harus berjalan kaki untuk menuju keraton itu. Di keraton peraturannya sangat ketat. Kami tidak diperbolehkan untuk mengambil foto sembarangan dan jangan membuat keributan. Hari-hari berlalu. Kami sudah menjelajahi berbagai tempat wisata di Yogyakarta.
mulai dari Museum Dirgantara, Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Goa Pindul, Stan Salak, dan tempat-tempat lainnya. Kami pun banyak menjumpai bule dan menyempatkan untuk berfoto dengan mereka, walau dengan bahasa yang kurang kami mengerti. Tetapi dengan gerakan saja mereka sudah mengerti bahwa kami ingin berfoto dengan mereka. Dan hari ini adalah hari terakhirku untuk berjalan-jalan setelah banyak tempat yang kami kunjungi. Kami akan menuju ke Jalan Malioboro. Ini adalah tempat yang kami tunggu-tunggu. Karena di Malioboro berbeda dengan tempat lainnya. Di tempat ini banyak sekali barang-barang, makanan, dan lain sebagainya yang bisa kami beli untuk oleh-oleh dengan harga yang murah meriah. Kami pun menyusuri setiap sudut di Jalan Malioboro. Kami mencari barang dan makanan untuk dibawa ke rumah untuk oleh-oleh. Aku pun menyempatkan untuk membeli oleh-oleh untuk seseorang yang spesial. Begitu pula dengan temanku yang lain. 9 malam telat 1 jam dari jadwal yang sudah ditentukan. Setelah membeli oleh-oleh, kami pun makan malam di sebuah rumah makan cepat saji tidak jauh dari Jalan Malioboro. Sebelum makan, barang-barang bawaan dan oleh-oleh yang kami beli tadi disimpan terlebih dahulu di dalam bus. Kami sangat lahap sekali menyantap makanan di malam hari ketika kami merasa sangat lapar. Dan kami lelah mencari oleh-oleh yang pas untuk dibawa ke rumah. Aku merasa ada yang kurang saat makan malam. Bus kami yang beranggotakan 40 penumpang seperti kurang. Biarkan saja, mungkin dia sedang tidak lapar. Aku pun melanjutkan santapan malam bersama teman-temanku yang lain. Setelah perut telah terisi, kami pun kembali menuju bus untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat kami menginap, karena besok kami sudah kembali ke Sukabumi dan ke Jakarta. Ketika bus akan berangkat, salah satu dari kami mengeluh dan menceritakan kepada kami bahwa baju yang dia beli untuk oleh-oleh tidak ada di bawah kursinya. Dia pun mengadu kepada guru pembimbing kami, padahal tadi tidak ada siapa-siapa di bus ketika makan malam. Perjalanan pun sempat tertunda karena masalah ini. Guru pembimbing kami yang bernama Ibu Yuli ini mencoba menanyakan kepada kami siapa yang melihat baju baru teman kami itu. Namun kami semuanya tidak melihatnya. Bu Yuli pun menuju ke bus lain, barangkali ada yang melihat atau menemukannya. Bu Yuli akhirnya memutuskan untuk memeriksa semua tas dalam bus 3 terlebih dahulu. Bersama teman kami yang kehilangan oleh-olehnya itu. Dia sendiri yang mengetahui barangnya itu. Jika dalam bus 3 tidak ada barang yang dimaksud, para guru pembimbing pun akan membantu mencari di bus yang lain. Setelah beberapa menit kemudian, Ibu Yuli dan teman kami bernama Reno itu keluar dari bus. Setelah itu, Bu Yuli pun meminta untuk kami semua kembali ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. Apa mungkin mereka sudah menemukannya? Syukurlah jika barang itu sudah ditemukan. Tapi barang itu ditemukan di mana aku sama sekali tidak tahu. Banyak dari kami yang saling tuduh-menuduh menyembunyikan barang itu. Aku pikir jika itu merupakan candaan itu sama sekali tidak lucu, karena sangat meresahkan kami semua. Kami pun kembali ke hotel dengan badan yang begitu lelah. Kami langsung tidur untuk mempersiapkan diri besok untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya kami membereskan dan memasukkan barang yang kami sangat berantakan. Kami melipat semua baju kami agar tidak acak-acakan. Kami pun membagi tugas untuk membersihkan kamar yang kami tempati selama beberapa hari ini. Setelah semua rapi dan tubuh kami pun wangi, kami pun segera keluar kamar dan menguncinya. Setelah itu kami langsung menyantap sarapan dengan menu yang spesial. Pukul 8 pagi, kami berangkat dari Yogyakarta menuju Sukabumi untuk kembali pulang ke rumah masing-masing dengan gembira. Banyak sekali pengalaman yang sangat menarik ketika aku dan teman-teman berada di Yogyakarta. Banyak sekali kenangan-kenangan yang kami ukir di sana. Ada pula pengalaman berharga yang kami temukan sebelum pulang ke Sukabumi ketika hendak menuju hotel. Dan sampai saat ini kami belum tahu di mana barang yang hilang itu bisa ditemukan kembali. Pada saat kelas 10 SMA, aku sangat senang karena berhasil mendapat kemenangan pertamaku di SMA. Duduk di kelas 10 SMA, hari ini merupakan ujian praktek olahraga, yaitu berlari.
Aku pun tak lupa mempersiapkan diri sebelum ujian dimulai. Waktu pun menunjukkan pukul 07.35 pagi. Pak guru sudah ada di tempat. Hatiku saat ini deg-degan saat namaku dipanggil. Terasa ingin terjadi sebuah ledakan yang besar. Aku pun bersama kedua temanku adu kecepatan lari, yaitu Arya dan Abim. Guru pun memulai aba-aba. 1, 2, 3, ya. Aku pun berlari secepat kilat hingga kedua temanku tertinggal jauh. Akhirnya aku pun memenangkannya. Setelah beberapa bulan, diadakan aksioma tingkat kabupaten dan aku pun terpilih untuk mewakili sekolahku. Hatiku saat itu terpecah belah, rasa senang dan terkejut menyelimutiku. Dan setiap hari pun aku disuruh berlatih oleh guruku. Setiap hari berlatih, aku berlari dengan jarak 2000 meter atau 2 kilo. Dan setelah selesai berlatih, rasa lelah, letih, dan kecapean kurasakan. Badanku terasa remuk bagai tertimpa bongkahan batu yang besar. Namun apa boleh buat, demi sekolah yang aku harus berjuang. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Tak lupa aku pun minta doa pada orang tuaku, ayah, ibu. Aku mau lomba lari, doakan semoga bisa menang. Ya nak, semoga kamu memenangkan lomba ini dan membanggakan sekolah, jawabnya dengan memelukku. Saat tiba di sekolah, aku tak lupa bersalaman dengan guru dan yang lain sebelum berangkat. Di perjalanan aku sangat panik. Angin yang berhembus akan menghantuiku. Tanganku gemetar, badanku kaku sampai saat di tempat perlombaan. Di sini banyak sekali siswa yang ikut hingga dalam benakku berpikir tak mungkin aku bisa menang. Perlombaan pun dimulai. Semua peserta berjajar, berwarna-warni baju yang mereka kenakan semakin menyejukkan bola mataku. Setelah bunyi peluit berbunyi sebagai tanda persiapan, aku bersiap. Mataku memandang ke depan penuh ketegangan. Aba-aba pun telah diucapkan. Hingga terdengar kata, "Ya!" Aku pun memulai melangkahkan kakiku dengan sekuat tenaga. Ku percepat lariku, namun aku masih ketinggalan 2 orang di depan. Pikiranku saat ini kacau. Apakah aku bisa menang? Semakin kencang aku berlari, semakin jantungku berdetak kencang. Dan akhirnya pun aku melalui 2 peserta yang di depanku. Rasa bahagia menyelimutiku hingga tanpa kusadari lariku semakin cepat bagaikan kilat. Dikit lagi aku sampai garis finish. Aku terus lari dan berlari. "Hore!" teriakku saat ku tiba di garis finish. Seketika guruku lari menghampiriku dan mengangkatku penuh kegembiraan. Aku pun bersyukur karena aku bisa menang sekabupaten dan aku membanggakan guru dan sekolahku. Setelah selesai pemberian piala, aku menuju sekolah dengan rasa bahagia. Setelah sampai di sekolah, teman-temanku memberi selamat padaku dan memelukku dengan bahagia. Inilah cerita pengalaman saya yang sudah saya ceritakan di atas. Semua memang tidak begitu menarik, tetapi menurut saya pengalaman-pengalaman itu sangat berharga karena sudah mengisi hari-hari saya. Oleh karena itu, marilah kita semangat belajar untuk menggapai mimpi-mimpi kita dan dapat mendapat pengalaman yang berharga. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.